Oke, bismillah. Gini, mari kita mulai gini. Saya mau penelitian dikit dulu. Ini kan situasinya Mas Pak Habib Anies bilang kan ini apa jenisnya mampir mabuk. Nanti saya kutipkan dua pernyataan Allah mengenai mabuk di Al-Quran. Tapi nanti dulu kalau sudah analisis. Sekarang kita menghimpun data dulu. Jadi ada situasi mabuk di mana segala sesuatu melimpang-limpang, utah-utah, berceceran, bertaburan, kayak gelas tumpah, minumannya gelasnya sendiri jatuh dari meja dan pecah. Itulah Indonesia sekarang, kan gitu. Nah, kita harus melakukan muhasabah sekarang. Nah, di tengah itu semua, saya tiap malam itu, hampir tiap malam saya ketemu dengan orang anak muda seperti Anda ini, tiap malam. Dan salah satu pemandangannya sama, mau di Pati, mau di Purbalingga, mau di Probolinggo, mau di Madura, di Sulawesi, Jakarta, semua sama, yaitu pokoknya anggur aku liwat digoyak orang-orang sampai sing Joko bunga-bunga orang-orang. Ini di luar yang selfie ya, salaman ini. Ini saya omongkan dengan catatan kita meneguhkan beberapa hal. Di lingkungan kita tidak ada kultus individu, jelas ya. Tidak ada Cak Nun mania, tidak ada. Tidak ada kayak Syafer mania. Jadi saya bukan sesuatu atau seseorang atau apapun yang tepat untuk dimania-maniakan. Kalau dinoviakan boleh. Jadi tidak ada pemberhalaan, tidak ada kultus individu kepada saya, tidak ada mitologi kepada saya, tidak ada klinik terhadap saya. Harus diperjelas. Kita di sini tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa kecuali salah satu dari utusan Allah di bumi, sebagaimana Anda, sebagaimana daun adalah utusan Allah. Nanti ada ilmunya kalau Anda tanya. Sebagaimana cacing, kluget-kluget itu utusan Allah untuk merepresentasikan kehendak Allah dan kemampuan Allah menciptakan makhluk gitu. Nah, jadi dengan catatan tidak ada kultus individu. Saya itu mengalami beracara kan berkembang terus caranya bersalaman. Biar mengsalaman berkui ngambung tangan aja masalah besar. Banyak kiai yang diambung langsung ini. Lah, rumah sama aku karyawan pabrik sing penggawe ini anak wong sewu ini apa ya susu tekan ngomah ngelindur ini. Teman-teman kita yang kerja di Korea, di Taiwan, di pabrik-pabrik itu ada yang kerjanya cuma ngambil barang ini, set dua tangan ini. Tapi sehari harus dapat 10.000 lu. Nah, gue kan lek cara Jawane kapilen, ini kapilen. Kapilen apa cara kene? Nek kapalan itu kan sikil apa tangan sing nyekel apa terus yang nganti kapalan. Iki kapilen tuh jadi kita secara nurse saraf kita itu karena terbiasa melakukan begini, kita nggak sadar gini-gini lagi. Itu jenenge kapilen. Nah kan jadi ini kan bisa menimbulkan kriminalitas. Karena penggaweanmu bendino ngene iki. Kowe numpak bis, numpak sepur, ning pasar. Bahkan gue mulang ning kelas ngene muridmu kan kriminal sesuk. Kriminal yang enak gitu. Gitu ya. Dengan perjanjian bahwa prinsip kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kepandaian apapun, tidak punya keistimewaan apapun. Andai kan Allah mengatakan aku memberi keistimewaan atau fadilah kepada orang secara berbeda-beda dan unik,
masing-masing itu tetap saja statusnya fadilah itu milik Allah. Kita hanya dipinjami. Engkau tidak pernah punya mata dan bisa melihat. Yang terjadi adalah engkau dipinjami mata oleh Allah dan diperkenankan dengan mata itu engkau seolah-olah bisa melihat. Posisi kita seperti itu. Dengan catatan ini aku wani nyeritake sing tak alami cilik-cilik ngono. Disalami, diambung tangan, timbangane engko didarani aku iki kultus. Terus aku nesu nek ora aku ambung tanganku, akhirnya aku pokoknya membalas ambungan tanganmu dengan aku juga menunduk supaya ada rasa kebersamaan. Aku yo ora tahu aku ngene iki ora tahu. Terus aku yo ngene iki. Kalau kamu memeluk saya, aku memeluk kamu. Ambu kaya apa tak paham. Kalimat ini juga diucapkan oleh yang memeluk saya. Ambu kaya apa sakno tak perlu kan gitu. Terus ana meneh sing njaluk disebul. Nek banyune jelas, yo banyu aqua kayak kita sebul food. Ini juga harus Anda tahu bahwa tidak ada kesaktian atau mandi apapun dari sebulan saya, subuhan saya enggak ada. Ya. Itu hanya adegan yang Allah perintahkan dan nanti Allah yang akan mengabulkan. Jadi semua tetap illa billahil azim. Jadi bukan saya. Itu ya. Ini ditegaskan ya, itu cuma wasilah, Anda wasilah, saya wasilah, air juga wasilah. Jadi jangan dimitologisasikan, jangan dikelenek-kelenekkan. Wah, Canun sakti orang itu. Ojo meneku aku Nabi Musa ora iso nyegar segoro. Tongkatnya apa meneh. Jadi Nabi Musa tidak punya tongkat sakti. Meskipun Nabi Musa begitu memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut membelah, itu bukan karena tongkat itu laut terbelah. Jadi Allah memberitakan ya Musa idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Terus Allah memerintahkan tapi tidak dikasih tahukan ke Anda, wahai laut, begitu tongkat Musa menyentuhmu, terbelahlah engkau. Ini perintah ini tidak ada di Quran, aku merungoknya diri ya. Ini raga ringan, aku merungoknya teman-teman, ada firman yang jahar, ada firman yang sir, ada firman yang tampak, ada firman yang tidak tampak. Ono rupo datu, ono arupo datu kalau Borobudur. Hidup itu seperti itu. Ono swara tanpa rupa, ono rupa tanpa swara, kan begitu. Contoh dari swara tanpa rupa dan ambu tanpa rupa pintu. Nek kowe iso setor nang aku entut dengan warna tertentu, kita kayak hadiah gede. Jadi dalam materi saja selalu ada kandungan-kandungan software yang kita tidak tahu. Jadi kita jangan menjadi kaum materialistik, karena hidup ini semuanya lebih rohania daripada materi. Itu. Oke. Ana sing njaluk disebul, disuwuk. Ana sing njaluk tak usap rambutnya sirai. Ya nek Jawa Timur ndak sih. Dan gini rasopan. Ana sing njaluk tak suwuk bun-bunane. Ana sing njaluk tak al-fatihai. Dasi lagi lah suwe nek wong 1000. Lah al-fatihah ping 1000. Aku dhewe arang al-fatihah nang awakku dhewe, aku al-fatihah awakmu wong 1000 aku. Sing nyenengke iki nek ana wong lanang seorang suami membawa istrinya yang belum hamil terus bilang, "Cak, diberkahi supados dados." Jangan sakit dados. Maksudmu aku kon ndadekke ngopi ya. Ini kan multi interpretasi. Di Indonesia ini pasal hukum aja masih tergantung interpretasi. Gitu. Kalau dulu Arswendo langsung dituduh menistakan agama langsung ditahan, Ahok tidak ditahan karena interpretasi. Dan gitu. Apa meneh wetan dikon musapian. Terus wedok yang ini ngeset, saking ngeset. Ini saya omong terus terang supaya Anda jangan memitos-mitoskan. Supaya Anda tahu kasusnya. Semua itu wasilah dari Allah. Dan Allah yang akan jadi subjek utama dari kehendak Anda. Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyampaikan engkau
ke tempat atau ke situasi di mana sesuatu yang Anda inginkan itu dikabulkan. Itu Allah yang membawa, bukan saya. Terus ono meneh sing njaluk tak idoni cangkeme. Jadi mari salaman terus gini. Aku bingung ngapa aku ikut mawar. Didoni cak didoni. Saya ndak ragu-ragu. Rawi-rawi pas malam-malam. Doni tak idoni. Langil-langil rasa diskusi. Apa yang diperintahkan Allah tunai kita harus laksanakan. Tak itu lucu. Khol Bung Karno pada suatu malam di Blitar. Tengah-tengah saya ngomong gini, langsung maju mencolot tangan itu saya ndase dikek mlaku. Ketak ya, ketak. Terus saya ada puncak. Di Malaysia aja saya pernah ada orang yang datang ke saya dan langsung kasih kepalanya, tolong pukul kepala saya. Tak pukul, nggak usah diskusi dulu, nggak usah makalah, nggak usah sudah kau ngantem tak antem. Ono meneh sing sak awakku diusapi sak sikil-sikilku kae yo dikarangin ae. Ayamu. Ono meneh wingi ning Kudus nek ora salah pun dia. Ning Purbalingga apa ning dia? Purbalingga. Yang ada cewek-cewek pang itu. Wah, itu yang ngono ngambung iki ngene carane. Saya ngebayang sesuk sing dadi bojone susah ya. Kaya ngono ya, kaya. Iki sing dadi bojone sing iso meng wong sing ireng kaya Arab. Jawa pucet desa Mangka wis ra iso macam-macam pokoknya. Sekarang yang saya maksud penelitian begini, ada banyak yang lain-lain lagi ya, fenomena-fenomena baru. Itu semua apa? Saya tadi jalan ke sana semua salaman, teriak segala macam. Satu, Anda tidak boleh menyangka bahwa saya merasa besar karena itu. Jangan pernah menganggap bahwa saya merasa besar karena itu, merasa penting karena itu. Insya Allah saya sudah merdeka dari perasaan-perasaan seperti itu. Wis aku ora duwe ngono-ngono kuwi. Aku kok nyek aku ya ngono kuwi, aku kok junjung-junjung aku ya tetep ngono kuwi. Gitu loh. Pokoknya ora berubah. Aku melaku karo wedhus ora dadi wedhus. Aku melaku karo Syiah tidak berarti aku Syiah. Aku melaku karo PKI aja marani aku PKI. Gitu loh. Saiki lak wong saiki udah ngono kuwi to. Cedak sapa jarine sapa. Dari ngene nek cedak karo saiki iki ilmu Islam wis tambah kok. Kan kalau dalam Islam itu ada 3 pembagian intelektualitas, ada ulil absor, ada ulil albab, ada ulil nuha, ada ulil azmi, saiki tambah ulil nusron. Ulil nusron ini sebuah ilmu yang lain lagi. Pakai wahid atau tidak silakan diperdebatkan. Gitu ya teman sekalian. Nah sekarang saya tanya, saya ingin interaksi. Saya tidak percaya dan sedih kalau yang Anda cium tangannya itu saya. Sebenarnya Anda itu mengekspresikan sesuatu dalam jiwa Anda. Wujudnya adalah seolah-olah saya penting, seolah-olah gue ngoyak-ngoyak aku. Tapi saya tahu sebenarnya itu subjektif. Kira-kira apa yang ada di dalam gejolak jiwa Anda itu, misalnya apa Anda ada kegelisahan dalam diri Anda, ada kegelisahan ya, terus ingin diekspresikan dan ingin ditumpahkan. Kebetulan menurut saya yang kena tumpahan kegelisahan Anda. Oke, kegelisahan apalagi apa to sing ana ning jero atimu ki apa? Kerinduan.
belakang. Ngalap barokah. Ngalap barokah saka aku. Nah terus aku ngalap nang sapa? Aku kadang-kadang ya sambatan Gusti Allah lah. Niki kula niku penggaweane kok kan nulung terus lah. Kula pas njaluk tulung niku ten sinten. Ayo karo aku no, ngono kuwi Gusti Allah. Mungkin jenengan niku sok jawab sok boten ya. Sok ya kula bingung aku. Oke, apalagi kegelisahan, kerinduan ngalap berkah apalagi Mas? Apa? Oh, supaya pernah salaman sama saya. Itu masalah psikobudaya, psikologi budaya. Oke, apa meneh? Atau janjane pengen sambat? Ono ora unsur sambat? Kita haran kok koyo ngene iki, aku gak pengen sambat. Meskipun belum omong tapi ekspresinya itu sudah ekspresi sambat. Ono ora unsur kuwi? Ada ya? Oke. Apa meneh? Cinta. Nggih. Cinta ning ora LGBT lho. Cinta karo aku, nek LGBT karo sing wong kaya Arab kuwi. Apalagi Mas, kalau misalnya ada 2-3 lagi tidak apa-apa. Ini kita sedang muhasabah. Anda harus membaca diri Anda. Anda harus memahami apa yang terjadi pada jiwa Anda. Apa yang terjadi daripada jiwa Anda itu tidak mesti berasal dari diri Anda. Mungkin dia akibat dari sesuatu dari luar diri Anda, menimbulkan pergolakan-pergolakan dalam jiwa Anda. Nah, apa itu yang diakibatkan dari luar itu? Kebingungan. Ya bingung. Apa meneh? Apa Bu, Mbak? Ada ketidakadilan di luar, susah jawabnya, susah memahaminya, nggak berubah-berubah, terus ada saya sambat ke saya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Meskipun tidak diucapkan tapi potensinya seperti itu, gitu ya. Ada ketidakadilan di luar. Oke. Boleh satu lagi, 2 lagi. Curhat, keluhan tuh berarti curhat. Oke. Nyangsu kawruh ya. Nyangsu kawruh kan ora perlu njur ngoyak-oyak aku salah. Aku njur kelingan ana perkembangan ning wingi ning dia ning Magetan po ning dia. Jadi sing disodorke nang ngarepku ki dudu cangkeme, dudu sirahe ning dompete. Dompete dibukai bar salaman melut dicek njupuk dompet terus disodorke. Lho iki kok ngapake iki? Didone jak didone. Jaga. Teman-teman sekalian, itu akan ditertawakan oleh orang-orang modern yang rasional yang tidak pernah punya pengalaman langit dan spiritual. Tapi yang Anda lakukan itu saya sangat senang dalam arti bukan Anda gitu sama saya. Yang saya senang adalah bahwa Anda itu sangat beriman. Bahwa segala sesuatu itu Anda percaya bisa dikabulkan Allah meskipun jalannya tidak kita pahami. Di Quran namanya min haitsu la yahtasib. Melalui jalan yang tidak terduga-duga. Dan Anda tetap percaya itu sampai sekarang. Yang mengagumkan saya di Jakarta tadi malam, ya, di KC itu, kan cocoknya nak ngambung tangan, meluk, ngalap berkah itu lah, candeso, santri, rodo klikire, ya toh. Dan ini cocoknya yang meluk. Enggak, ternyata orang bocah sing rambutnya salon, kelambine apik. Kuwi yang ngono kuwi nang aku. Lagi ini fenomenanya baru ini. Cacah kutok, cah ampuh-ampuh S2 gitu. Ini yang menunggu ekspresi negara aku berarti ini ada zaman baru sekarang. Ada era baru.
dengan gejala-gejala modus apa dia? Ya, modus apa? Modus untuk mantu. baik mantu. Ini Raini. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi gini, ada banyak yang lain fenomena-fenomena dan fakta-fakta psikologi, kejiwaan, budaya dan sosial di masyarakat, terutama pada anak-anak muda. Malam ini kita tegaskan kembali bahwa Allah memang telah menghadirkan kaum yang baru di tengah-tengah kemurtatan nasional yang berlangsung. Baca surat Al-Maidah ayat 54. Ya, 51 sudah berlalu, sekarang 54. Allah mengatakan, kalau ada yang murtad, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Kemudian Allah memberikan sifat pada mereka. Mereka itu bersifat adillah alal mu'minin wa izzah alal kafirin. Nanti kita omongkan kalau diperlukan. Tapi pokoknya Anda, menurut saya, kita macam nom-nom kabeh. Sing petang puluh munggah sedih banget tuh. Kowe apa iki? Ya ora nek kowe apa iki. Jadi anak-anak kalau sekarang disebut generasi milenial. Generasi yang lahir berdasarkan rute panjang dari sejarah. Nah, kaumun akhir. Kaum yang baru yang lain dilahirkan oleh Allah, sifatnya, karakternya, jiwanya. Anak saya ini nyambut gawe beda karo kakang mas, kakak dan bapak-bapaknya. Sekarang anak-anak sekarang ini nek dodol kopi ki ora mung puas dodol kopi, dhek pengin nandur kopi, pengin ngerti kopi ki apa wae jenise, pengin ngerti carane gawe kopi dadi cappuccino piye, dadi espresso piye, kuwi dipelajari karo jasa iki. Jadi bisnisnya anak muda sekarang luar biasa. Dan mereka bahkan mempelajari cuaca di mana kopi bisa ditanam. Itu anak muda sekarang punya kelengkapan-kelengkapan seperti itu secara ilmiah dan entrepreneurship. Kemudian juga mereka punya tingkat kecenderungan yang lebih tinggi terhadap kesolehan. Jadi ingin menjadi anak soleh itu betul-betul sekarang dibanding bapak-bapaknya dulu. Kecenderungan terhadap kesolehan sangat tinggi. Coba, ono wong gelem ada ngelumpuk ning kene, gitu. Dan ini saya jumpai di banyak tempat. Gelem nganti jam 2 ono sing ngadeg, mau bengi iki nganti jam 3:30 ngadeg, ke jam 8 ngadeg. Kuwi nek ora wong sing ditresnani Gusti Allah ora mungkin kuat ngadeg. Tolong diingat ya, bukan hanya mereka mencintai Allah, tapi justru yang awal adalah Allah mencintai mereka. Jadi Gusti Allah ini terus nonjenengan. Baru yang kedua sampean juga terus menang Allah. Ini ayatnya begitu. Gitu. Jadi Anda itu dicintai Allah, kudu percaya. Kudu wani ambil keputusan besar. Sudah. Cuman karena kamu pakai Nokia lama tidak bisa Android. Karena hidayah Allah, ilham Allah, fadilah Allah, wahyunya Allah itu bukan, itu ada dua hal. Yang pertama ditentukan dua hal. Yang pertama kadar atau tingkat softwarenya wahyu itu. Nomor dua tingkat receivernya. Gue dikai file JPEG dengan JPEG misalnya, apalagi CDR atau apa misalnya, naik Photoshop apa, PSD dasarnya, ya GIF bisa, TIFF bisa. Neng naik kowe komputermu DOS,
Ayo orang metu file. Nah, Anda sebagai anak muda tingkatkan terus softwaremu, kepekaan pikiranmu ditingkatkan, kepekaan rasamu ditingkatkan, kecerdasan kreatifmu ditingkatkan, supaya kamu tahu bahwa ternyata hidayah Allah itu bertebaran. Masa kowe ngenteni ngene ning lah ya ora ketok kowe. Wong kowe Nokia tahun 1900. Jadi kita harus meningkatkan jiwa kita, tradisi batin kita tingkatkan, wiritan kita ditingkatkan, kepekaan rohani kita tingkatkan, kecerdasannya kita tingkatkan. Tiap hari punya jam-jam pembiasaan peningkatan software dalam diri kita, sampai ke tingkat nanti Anda bisa mengakses malaikat, sehingga Anda tiap hari sibuk menyapa malaikat. Jadi nek dodolan rapat ya payu kowe nolak pripun iki mboten bayang ning malaikat sih. Ning tanggomu bingung ngopo kae nolak ngomong karo sapa kae. Mesti ngekan, "Oh, kowe ora ngerti aku ndelok malaikat, kowe ngertine sing kasat moto gitu." HP lawas. Dadi nek ana kanca ora paham ae HP lawas iki ya. Nokia 6113. Itu ya deh ya. Ngerti ya masalahnya ya? Jadi jangan bertanya kapan pertolongan Allah datang. Loh, kamu bisa merasakan manis itu kan gulanya. Kamu bisa merasakan manis itu karena gulanya manis atau karena lidahmu bisa merasakan manis. Kedua-duanya. Ya enggak? Nah, kamu maido gula ke orang legi. Padahal sing masalah itu gula nih, masalah ilatmu, ya kan? Nah ini harus kita sadari tiap hari. Mulanya ilatmu ojo dibiasakan berbudaya kuliner. Jadi makan itu bukan urusan kuliner yang nomor satu, tapi urusan kesehatan. Lidahmu itu tidak hanya untuk merasakan sedap, manis, asam, kecut. Lidah itu adalah detektor ujung tombak untuk mengetahui sesuatu sehat atau tidak untuk kamu masukkan ke dalam mulut dan badan kamu. Jadi ini detektor lidah mulut itu. Jadi saya disuguhi Bim Anis tadi di rumah beliau. Kopi ini saya kopi aku teh. Iki ilatku wis ora gelem kopi mergo ilat dikai laporan oleh seluruh badan saya. Keasaman saya sudah tinggi karena kemarin acara terus disuguhi kopi terus, saya asamnya meningkat, saya harus basah sekarang. Aku teh wae syukur pahit, kan gitu. Nah, ilat itu tidak untuk makan, ilat itu untuk kesehatan. Demikian juga meripat itu tidak untuk melihat keindahan fisik, meskipun itu juga boleh. Tapi primernya nomor satu, meripat itu dilatih untuk melihat kadar keindahannya. Tuh ya dek ya. Jadi pertanyaanmu aja, kapan apa mau cinta Allah sampai ke saya kan gitu. Gue takkan gak ke Gus Dur. Takkan apa yang mau Gus Dur ini jawab top. Gus, ini gue nek hitung dino, 40 dino, ndongake niku dimana tekan mboten. Terus Gus Dur jawab karo ngantuk. Lah dungane balik tagah. Maksudnya pripun Gus? Lah kowe nek kirim paket, nek pakete bali berarti ora tekan. Lah saiki kowe kirim donga. Lah dungane bali ora? Lah mboten lah berarti tekan. Oke. Wes ya, jadi sekarang kalau kita melampiaskan kerinduan, cinta, saling mengeluh segala macam, sudah bebas dari kultus individu dan dari feudalisme ya. Kan gue ngerti aku orang biasa, hidup saya hidup sangat biasa, saya mengerjakan pekerjaan yang Anda mungkin sudah tidak melakukannya, yang saya melakukannya sejak kecil, misalnya korak-korak. Gue sih korak-korak. Kora-kora berarti kora-kora itu mencuci alat-alat makan, alat-alat dapur itu kora-kora ya. Nek umbah-umbah mencuci pakaian, nek rumah-rumah nyiapke bojomu.
Wong wedok ibiyen kan jarene wong juang lawas kan penggaweane korah-korah, umbah-umbah, lumah-lumah. Ning saiki wis ora, wong sok sing lanang sing lumah kok. Sing dadi sing wedok kurep-kurep.